Shalom, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi. Saudara, dalam episode-episode yang lalu sebanyak 7 kali berturut-turut saya menyampaikan tentang berdoa. Mohon izin pada pagi ini saya akan menyampaikan kembali tentang berdoa. Karena saudara-saudara ada yang tanya sama saya, dan saya perhatikan masih ada orang Kristen yang tidak mau berdoa dan malas berdoa. Entah apa, saya tidak tahu. Tapi saya coba pelajari apa penyebabnya sehingga ada orang Kristen yang tidak mau berdoa. Semoga firman Tuhan ini akan boleh menolong saudara yang sudah malas berdoa dan sudah tidak mau berdoa agar kita kembali mau berdoa. Saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakannya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak orang Kristen tidak menyadari betapa dahsyatnya kuasa doa. Saya ulangi. Banyak orang Kristen tidak menyadari betapa dahsyatnya kuasa doa. Doa adalah senjata rohani bagi anak-anak Tuhan untuk melawan akan kedanggigan dan setan. Sehingga kita boleh memperoleh kemenangan. Sudah banyak yang saya sampaikan hal ini. Bukankah Tuhan Yesus selalu berkata pada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini Paulus kembali menekankan kepada kita baik dalam Filipi tadi maupun dalam Efesus ini adalah penekanan betapa pentingnya doa dan kuasa doa itu. Doa bukan berarti kita pasti mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, inilah letak kelemahan kita. Kita selalu berdoa dan kita berdoa kita mau langsung mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan saya katakan instan. Mau langsung dapatkan. Tetapi saudaraku, kalau kita belum mendapatkannya, bahkan tidak mendapatkannya, lalu kita berkata, aku sudah tidak lagi mau berdoa. Aku malas berdoa. Namun saudara, berdoa adalah kita menyerahkannya seluruh permasalahan kita, seluruh pergumulan kita di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan saja yang bertindak. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Saya boleh tanyakan kepada saudara, siapa yang menjadi andalan saudara? Siapa yang jadi harapan saudara? Manusiakah? Orang yang saudara cintai kan? Saya berani katakan tidak menjamin saudara mereka. Mereka juga punya pergumulan. Mereka juga punya permasalahan yang dihadapi. Hanya satu. Saudara dan saya yang disebut anak-anak Tuhan. Yang telah memperoleh anugerah keselamatan yang besar. Satu-satunya adalah Tuhan Yesus yang dapat kita harapkan. Satu-satunya Tuhan Yesus yang kita mohon dan kita serahkannya kepada Dia dengan segala macam pergumulan. Dan minta biar Allah lah yang bertindak. Untuk itu saudaraku, jika kita belum mendapatkannya doa kita, itu berarti Tuhan akan melatih iman kita. Sampai sejauh mana iman kita. Dan apabila Tuhan menundanya untuk memberikan apa yang kita minta, berarti Tuhan melatih saudara dan saya untuk bersabar. Dan kalau Tuhan belum menjawabnya, itu berarti Tuhan mengatakan, tunggu sabar,
Aku akan memberikan yang lain daripada kamu minta. Bahkan aku akan memberikan jauh di luar dugaan kita yang kita minta. Saudara, itu Allah, Tuhan kita. Sekali lagi saudaraku, Tuhan tahu persis permasalahan saudara dan saya. Bahkan ada kali kita sendiri tidak tahu apa yang kita lakukan. Ingat, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yakinlah Tuhan pasti memberikan kekuatan dan solusi jalan keluar kepada saudara dan saya. Atau seluruh doa-doa kita dan permohonan kita kepada Allah. Sekali lagi saudaraku, kalau Tuhan belum memberikannya berarti Tuhan akan melatih iman saudara. Kalau Tuhan menundanya, berarti Tuhan mau kita bersabar. Kalau Tuhan tidak menjawabnya, ingat, berarti Tuhan akan memberikan lain daripada yang kita minta. Dan jauh di luar dugaan kita. Karena itu saudara-saudara, saya pasti mengakhiri akan doa. Sudah 8 episode saya menyampaikan tentang doa kepada saudara-saudara. Saya mengatakan, mari saudara, berdoa. Dalam menghadapi situasi saat sekarang ini, berdoalah dan berdoalah. Serahkan kepada Tuhan. Itulah senjata rohani dan senjata kemenangan kita. Tak kala kita datang berlutut dan kita berdoa kepada Tuhan. Menyerahkannya kepada Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja hanya aku tenang. Hanya tak kala aku menyerahkannya kepada Tuhan, dekat intim dengan Tuhan. Disitulah aku mendapatkan ketenangan, kedamaian. Dunia tidak bisa memberikannya. Harta kekayaan semua tidak bisa memberikannya. Hanya dengan doa dan menenangkan diri di hadapan Tuhan. Saudara dan saya akan mendapatkannya. Tepat pada waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berdoalah dan berdoalah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan baik, bahkan terlalu baik bagi kami semua. Sehingga pada saat ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami untuk betapa pentingnya berdoa. Karena berdoa adalah senjata kemenangan kami untuk menghadapi segala-galanya. Tanpa doa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sadarkanlah kami yang sudah malas berdoa dan tidak berdoa, bertobat dan kembali datang untuk selalu berdoa. Menyerahkannya kepada Tuhan. Berkati firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.